Bapak Rektor yang saya hormati, di sini saya melaporkan tentang bagaimana LPPM berusaha meningkatkan produktivitas publikasi dosen Undip. Ini dalam rangka menjalankan amanah dari Bapak Rektor, yakni Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Jadi pada tanggal 20 Agustus 2025, publikasi Scopus Undip mencapai 1.182. Ini PR besar buat kami LPPM, sebagaimana kontrak antara saya dengan Bapak Rektor untuk mencapai publikasi 3.000. Ini akan kami coba push terus, mudah-mudahan bisa dicapai dengan sesuai dengan rencana. Yang pertama adalah kita, Bapak Rektor sudah sangat berkenan, ya, sangat intens dalam hal ini, yakni dengan tahun 2025 ini memperbesar dana riset untuk Undip. Tepuk tangan dulu. Jadi nanti akan kita lihat, biasanya hanya 150-200, tahun ini sampai hampir 1.000. Nanti kita lihat. Yang kedua adalah kita membuat klinik penulisan reguler dan tematik. Jadi di LPPM ada namanya rumah jurnal, buka setiap hari, siapapun mahasiswa pasca maupun bapak ibu dosen yang ingin konsultasi akan kita layani. Kemudian meningkatkan sarana edukasi dan pendampingan. Kita juga hadir ke fakultas-fakultas, ya diminta maupun tidak diminta kita hadir. Ini dengan Prof. Firman selaku Ketua Bidang Penelitian dan Pak Anang selaku Ketua Pusat Publikasi. Kemudian juga kita kenakan teknologi terbaru AI dalam penulisan ilmiah. Saya yakin dengan 4 ini, dan yang terakhir adalah bantuan publikasi dari insentif. Jadi tahun ini atas kebijakan Bapak Rektor, LPPM membuka bantuan publikasi. Jadi Bapak Ibu, kami masih banyak yang belum terserap. Monggo kalau Bapak Ibu punya publikasi, kemudian perlu dana untuk publikasinya, siap LPPM mendanai. Monggo silakan hubungi ke LPPM. Jadi insya Allah dengan 5 program yang ini, kita akan yakin terus meningkatkan publikasi. Nah, jadi ini tahun 2025 tahun yang spektakuler. Bapak Rektor berkenan meningkatkan dana penelitian yang cukup besar. Jadi total tuh hampir 957 proposal. Mohon maaf, 967 proposal. Ini cukup, biasanya hanya 200-an, 150 ini dana yang memakai. Jadi bisa kita lihat misalkan dari riset profesor. Nah, ini khusus para profesor sudah kita juga alokasikan. Ya, jadi mulai yang dana RPI, RPBD, RPCU kita buka ada 5 triliun baru. Kita yakin insya Allah bisa di atas 2.000 akan tercapai, syukur-syukur sampai 2.500 sampai 3.000. Jadi ini akses dari dana plan ini di luar dari Undip. Nah, dari Undip sendiri kita cukup mengalami peningkatan. Jadi beberapa kita upayakan. Jadi Bapak Ibu mohon selalu membuka website LPPM, ya. Jadi kita misalkan terbaru kami tanggal 19 itu dana dari Europe 2025 cukup besar dananya. Monggo. Ini kami buka penuh. Terus yang dari Tore juga. Terakhir nanti kami akan publish juga dari Risno dengan APDP, skim-skim terbaru. Monggo. Bapak Ibu kalau misalkan perlu nanti akan kami adakan workshop penulisan proposal penelitian. Monggo, kita buka terus. Ya. Next lagi. Nah, ini upaya-upaya dari pusat publikasi. Jadi Pak Anang dari mulai bagaimana kita meningkatkan jumlah jurnal yang ada di Undip menjadi jurnal dari Scopus, kemudian juga pendampingan tematik yang B ini. Dan yang minggu depan ini yang dosen-dosen muda akan kita wajibkan ikut untuk pelatihan camp di Jepara. Jadi selama 2 hari harus mengajarkan publikasi karena untuk mendapatkan dana riset FDM, dosen-dosen muda. Jadi harus
harus, kalau misalkan tidak hadir, itu catatan buat kami gitu, para Desa Muda. Ya, jadi tolong yang Desa Muda hadir hari ini harus ikut. Jangan sampai mau ke mahasiswa kami tolak. Ya, jadi hari Jumat Sabtu harus sudah submit. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita dampingi penuh. Ini cukup besar, ada sekitar 200 lebih. Kalau 2 artikel sampai 400. Next lagi. Nah ini juga di Undip Planning Center di LPPM, monggo Bapak Ibu kita selalu standby. Pak Anu juga cukup update dalam hal masalah penggunaan AI untuk tulisan sudah pernah itu yang aman. Ya. Next lagi. Nah ini yang sudah dilakukan dari mulai akan kita terus perbanyak kegiatan-kegiatannya. Jadi kita akan mengundang seluruh narasumber-narasumber semua fakultas yang punya HNX tinggi. Kita tidak akan istilahnya itu milih fakultas mana, pokoknya kita beri akses yang sama semua. Next lagi. Nah ini juga jadi kita datang ke fakultas-fakultas, ya kita akan selalu berbanyak, kita akan ingatin minimal sebulan harus ada sekali. Jadi kita akan kirim ke fakultas-fakultas. Next lagi. Nah, jadi yang terbaru itu seperti bagaimana sih AI ya dalam, karena memang cukup banyak ini, termasuk mungkin jadi selama ini kita menulis artikel dengan cara manual, dengan cara AI akan jauh lebih cepat seperti itu. Ya, next lagi. Nah ini yang berbasis fakultas juga. Jadi kita juga sudah mengadakan dengan Profilman, ya. Kita kerjasama dengan Paperpal. Kita bayar, kita beli Bapak Ibu. Kita beli sekitar 250 juta dan Bapak Ibu bisa memiliki account menggunakan AI Paperpal ini. Dan nanti dalam minggu depan juga kemarin Profilman menyampaikan akan kedatang beberapa fakultas yang minta lagi. Jadi monggo fakultas Bapak Ibu kalau minta langsung aja ke PPM minta pendampingan ke fakultas. Next, ini yang dilakukan juga oleh Pak Wakil Bidang Penelitian, ya. Jadi datang-datang ke fakultas kita undang juga dari Paperpal sendiri. Terima kasih beberapa Bapak Ibu dekan pernah menyambut dan ikut menunggui para dosennya agar ikut kegiatan ini dengan penuh intensif. Next lagi. Ya, jadi selain itu untuk publikasi bagaimana? Yang pertama adalah kita subsidi. Jadi kita namanya APC, ini saya pengen lupa, artikel prosedur kita beri bantuan. Jadi untuk jurnal 10 juta, untuk prosedur 5 juta. Kemudian ada bantuan proofreading, itu. Dan yang terakhir insentif. Nah insentif ini insya Allah dalam minggu ini akan cair. Ini jumlahnya cukup spektakuler. Tepuk tangan dulu buat Bapak Rektor ya. Nanti Bapak Ibu jangan kaget, nanti saldonya naik gratis gitu ya. Itu sudah kami ajukan ke tinggal menunggu tantangan dari Pak Rektor misalnya. Terakhir jadi kesimpulannya bahwa pertama bahwa kita akan selalu tetap bergerak mendukung menjadi validator dalam jumlah publikasi dan juga jurnalnya. Ya, jadi publikasi di jurnal. Yang kedua, kita akan meningkatkan partisipasi dosen. Bagaimana dosen-dosen yang selama ini hanya sekitar mungkin seperempatnya ya, atau sepertiganya yang aktif dalam kegiatan penelitian publikasi, kita bisa naik minimal 70%. Itu cukup bagus ya. Cukup 100% semua dosen terlibat dalam kegiatan riset dan publikasi. Dan yang terakhir, LPP juga tetap menjaga integritas. Ya, jangan sampai ada kasus-kasus kemarin ada kasus, mohon maaf, ada salah satu dosen di Indonesia mendapatkan blacklist karena full publikasi menggunakan AI. Yang juga perhatian buat kita bersama. Jadi tolong nanti Pak Anam agar kalau betul ya dalam hal penggunaan AI itu tetap kita kita. Demikian laporan dari saya Pak Rektor, terima kasih atas kehadirannya. Saya kiri sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.